Oke, sekarang kita melanjutkan materi tentang cahaya. Apa sih itu cahaya? Jadi, cahaya ini adalah materi lanjutan dari gelombang. Dan cahaya adalah gelombang elektromagnetik, artinya dia tanpa perantara dan termasuk gelombang transversal. Jadi bentuk apa arah gelombangnya itu dia seperti ada gunung atau ada bukit dan ada lembah seperti itu ya. Dan untuk cepat rambat cahaya di ruang hampa udara adalah 3 juta meter per sekon. Wah, cepat banget ya itu untuk kecepatan cahaya. Kemudian ada 7 sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah merambat lurus. Contohnya cahaya yang melalui lubang dengan lurus. Yang kedua dapat dipantulkan, yaitu cahaya yang mengenai cermin. Ada juga pantulan gambar pada kaca spion mobil, spion motor, seperti itu. Saat kita bercermin ya, itu juga ada kan yang dipantulkan berupa bayangan kita. Yang ketiga dapat dibelokkan, dibiaskan. Ya, contohnya ada pensil yang terlihat bengkok saat dicelupkan dalam gelas berisi air, ya, di mana dibiaskan itu karena ada dua medium, cahaya dan gas. Kemudian kaki tampak pendek saat berenang, sungai tampak dangkal, dan lain sebagainya. Yang keempat dapat mengalami dispersi, artinya diuraikan. Contohnya pelangi dari cahaya putih berbentuk berbagai warna. Jadi asal mula cahaya itu berwarna putih gitu, tapi dia bisa diuraikan menjadi Magico Hibiniu. Seperti pelangi ya. Kemudian yang kelima dapat mengalami interferensi. Jadi dua gelombang cahaya atau lebih itu berinteraksi menjadi gelombang baru. Contohnya terlihat cahaya pelangi pada gelembung ya. Jadi cahaya pada gelembung itu kan artinya dia membuat gelombang yang baru, di mana eh, di gelembung itu kan ada ini ya, termasuknya dia gelombangnya itu gelombang yang melalui perantara atau gelombang mekanik ya. Kemudian di situ ada cahayanya gitu. Sehingga menjadi gelombang yang baru. Yang keenam dapat mengalami difraksi, artinya cahaya itu lentur. Dia bisa melewati celah-celah yang sempit gitu, seperti bisa melewati celah jendela ataupun celah-celah pintu begitu. Yang ketujuh dapat mengalami polarisasi, artinya cahaya itu dapat dikumpulkan. Kita tahu cahaya itu awal mulanya berwarna putih, tapi dia bisa satu warna ya menjadi warna biru seperti langit yang berwarna biru. Kemudian ada hukum pemantulan cermin. Di sini adalah hukum Snellius ya, yang menyatakan bahwa sinar datang dengan simbol I, maka melewati garis normal dengan simbol N pada bidang pantul, maka dia akan terpantul ya, menjadi sinar pantul yang disimbolkan dengan R. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin datar ya. Jadi untuk pemantulannya itu bisa kita lihat untuk lukisan bayangan pemantulan di sini ya. Nah, jadi ini ada cermin datar ya. Di sini cermin datarnya. Kemudian nah, adanya garis normal ya, garis normal ini di tengah-tengah berarti ini kan sinar datang nih. Terus terpantul. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa untuk sifat bayangannya adalah maya, tegak, sama besar ya. Jarak bayangan sama dengan jarak benda ya. Jadi ini yang titik-titik adalah bentuk dari bayangannya, sedangkan ini tuh benda ya. Ketika benda terus ada sinar datang dipantulkan, maka dia sama ya, tingginya sama. Tapi dia bedanya kalau bayangannya dia maya ya. Dan untuk posisinya dia berlawanan ya. Ya, misalnya bendanya menghadap ke depan, maka bayangan kita akan menghadap ke belakang. Kita contohkan seperti kita bercermin ya, di mana cermin rias kita itu kan datar. Nah, kita lihat sama kan bentuknya seperti kita, tapi dia apa? Dia maya dan dia posisinya berlawanan. Ada rumus bayangan benda pada dua cermin datar.
N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, di mana alfa ini menunjukkan sudut antara dua cermin datar, dan N itu adalah jumlah bayangan. Ada contoh soal, misalnya ada sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang dipasang berhadapan ya. Nah, kemudian membentuk sudut 45 derajat. Hitunglah jumlah bayangan yang terbentuk. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya ya. Artinya diingat ya, peraturan di matematika. Jadi yang harus kita kerjakan adalah pembagian dulu baru dikurang. Makanya hasilnya adalah 7 bayangan. Tuh, sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya di sini untuk rumusnya sangat mudah, tapi terkadang itu ditanya balik, mungkin dia diketahui jumlah bayangan. Kemudian dia yang ditanya sudutnya berapa, itu harus tahu. Jadi tinggal dibalik aja ya. Jadi sudutnya di atas, bayangannya di bawah, kayak gitu ya. Harus bisa mempermainkan rumus. Selanjutnya ada pemantulan pada cermin cekung ya. Nah, kalau misalnya kamu bisa, kita bisa praktik dengan menggunakan sendok, di mana sendok itu kan ada yang cekung, ada yang cembung ya. Nah, itu bisa dilihat sebagai contoh. Untuk cermin cekung di sini ya, dia sifatnya itu mengumpulkan sinar atau konvergen. Ya, karena kan dia cekung gitu ya. Kemudian untuk bagian-bagiannya ini yang harus perlu diingat ya, ada apa aja? Ada di sini O. O ini menunjukkan apa? Dia menunjukkan titik pusatnya, ya. Kemudian kalau SU di sini adalah sumbu utama. Sedangkan F ini adalah fokus dan P ini adalah pusat kelengkungan cermin, kayak gitu ya. Dan ini untuk kurang 1, 2, 3 dan 4-nya. Dan ini simbol-simbolnya juga harus diingat ya. Kemudian ada R, jari-jari cermin gitu. Kemudian ada apalagi yang belum kita sebutin ya. Nah, jadi ada hasil jika P-nya ini dia eh, tak hingga ya, maka dia berada di ruang 3. Kayak gitu. Tak hingga maka dia ada di ruang 3. Kemudian ketika O-nya ini dia tak hingga, maka dia berada di ruang 4. Seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang penting simbol-simbol ini letak-letaknya sudah tahu dan bentuknya untuk penggambaran lukisan cermin cekung seperti ini ya. Oke, ini ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung ya. Yang pertama, misalnya sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, ini yang kamu harus bisa perhatikan. Jadi kan misalnya ada sinar datang, ini sinar datang ya. Dia kan sejajar dengan sumbu utama, maka ketika dia mengenai lensa ataupun cermin cekung ya, dia akan melewati titik fokus ini. Sehingga apa? Sehingga misalnya ini benda ya, bendanya di sini dia sinar datang kemudian melewati fokus, maka bayangannya dia akan apa? Akan terbalik karena letaknya kan di sini nih, jadi terbalik. Kalau misalnya letaknya di atas ini, jadinya kalau dia tidak melalui fokus, dia akan tegak. Tapi kalau dia melalui sini ya, jadi bayangannya terbalik begitu. Kemudian untuk sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ketika ya ada sinar datang ini dia melalui titik fokus. Nah, maka dia akan terpantul ya sejajar dengan sumbu utama. Karena dia sejajar dengan sumbu utama, maka dia untuk bayangannya apa? Tak hingga ya. Nih ya, ketika dia P maka dia tidak hingga. Kemudian yang ketiga, jika sinar datang melalui titik pusat. Nah, titik pusatnya ya, maka dia akan kembali lagi ke titik pusat itu bayangannya. Sehingga apa? Dia tidak menimbulkan bayangan. Gitu ya. Nah, ini secara ringkas untuk sifat-sifat bayangan bisa dihafalkan di sini. Tapi kalau untuk biasanya ada soal gitu kan, kamu harus bisa kritis melihat gambar itu apakah dia sifatnya bagaimana. Jadi kamu harus bisa juga membaca lukisan bayangan pada cermin gitu. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian mungkin kakak
kasih tahu sedikit ya. Jadi kalau misalnya dia ruang bendanya di ruang 1, kemudian ya dia ruang bayangan di ruang 4, maka hasilnya maya tegak diperbesar. Nah, ini pun sama nanti di cermin cembung juga sama seperti ini ya. Sedangkan kalau di ruang 4 nih bendanya, kemudian bayangannya di ruang 1, maka dia akan maya tegak diperkecil. Nah, ini apa? Ini bisa nanti langsung kamu lihat di soal ini. S itu artinya jarak benda, F ini artinya jarak fokus. Kalau P ini kan berarti titik pusat tadi ya, gitu. Kalau S aksen ini artinya jarak bayangan. Nah, ketika ruang benda di ruang 2, ini yang harus dihafal ya, maka dia ruang bayangannya akan di ruang 3. Sehingga dia bayangannya nyata terbalik diperbesar. Sedangkan kalau kebalikannya ya, ini kan sama aja kebalikannya ya sebenarnya. Kalau kebalikannya, ruang benda yang di 3, bendanya di ruang 3, sedangkan bayangan di ruang 2, maka dia nyata terbalik diperkecil, dibalik. Sedangkan di titik fokus ya, tadi kita udah sekilas lihat, maka dia apa? Dia tak hingga ya kalau dia melalui titik fokus. Kemudian kalau dia melalui titik pusat ya, maka untuk ruang bayangannya dia berada di titik pusat. Oke, sorry ya. Tadi yang tidak terjadi bayangan itu ternyata yang melalui titik fokus ya. Kalau misalnya di titik P ya, atau yang tadi kakak liatin di sini ya, dia masih apa bayangannya berada di titik P. Di sini ada. Sedangkan kalau dia melalui titik fokus, maka apa? Ya, dia tidak menimbulkan bayangan. Dan untuk apa ya? Untuk letak bendanya dia tak hingga, letak bayangannya dia tak hingga, gitu. Oke, nanti bisa dibaca-baca lagi di PPT akan kakak kirim untuk pemantulan pada cermin cekung ya. Nah, di sini dicontohkan untuk benda di ruang 1 itu di depan cermin cekung. Nah, jadi ini kan 1, 2, 3, ini 4 ya. Maka ya hasilnya sama persis seperti di tabel, maya tegak diperbesar di ruang 4. Jadi ini kan ada benda, nah ini ada ya sinar datang ya, sinar datang, kemudian terpantul ya, terpantul ya. Nah, karena dia apa ya, yang sinar datang itu dia kurang dari atau jarak benda kurang dari F seperti syarat yang ada di tabel, maka dia jadinya tegak dan bayangannya di ruang 4 kayak gitu. Jadi kita harus lihat syarat-syaratnya juga ya. Nah, ini yang untuk di benda di ruang 2. Jadi kita lihat untuk benda. Nah, ini benda di ruang 2 ya. Maka ketika ada benda di ruang 2 ini ya, kemudian ada sinar datang dan diterpantul ya, maka dia ketika dia S-nya ini lebih besar daripada jarak benda lebih besar daripada jarak fokus ya, maka ketika ada sinar datang dia akan terpantul dan melewati jarak fokus sehingga bayangan yang terjadi ini adalah bayangan dia akan terbalik ya dan diperbesar gitu. Dan untuk ruang bayangannya ada di ruang 3. Nah, untuk benda di ruang 3 ya, maka untuk misalnya ini ada benda di ruang 3, kemudian ada sinar datang, ya ini sinar datangnya. Nah, kemudian, karena dia jarak bendanya kan lebih daripada fokus, maka dia melewati fokus ini. Dan dia diperkecil ya, jadi kecil. Tuh. Dan untuk bayangannya di ruang 2. Nah, ini yang benda di titik fokus. Nah, misalnya dia benda di titik fokus, terus ada sinar datang. Nah, kemudian dia apa? Dia melewati titik sinar datang ini ya. Kemudian dia karena ada sinar datang yang melalui titik fokus sehingga dia tak hingga ya. Ya, jadi dia akan sejajar dengan sumbu sehingga dia tidak hingga, untuk bayangannya tak hingga. Kemudian kalau misalnya ada di titik pusat nih, bendanya di titik pusat, maka untuk pemantulan cahayanya misalnya ada sinar datang, dia akan balik lagi ke titik pusat itu, maka bayangannya tetap di P. Sama seperti sinar-sinar istimewanya ya kan?
Kemudian kita masuk ke pemantulan pada pada lensa cekung. Untuk pemantulan pada lensa cekung ini sama semua ya, baik pemantulan, sinar istimewa, dan sifat bayangannya itu sama. Cuman yang membedakan mungkin, ya, memang yang membedakan adalah bagian-bagian lensanya ya, dan gambarnya aja. Tapi untuk eh, pemantulan sifat sinar dan sifat bayangnya itu sama. Ini untuk lensa ya. Kalau yang tadi cermin. Kalau lensa bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada bentuknya lensanya gini. Nah, cekung tuh cekung semua kayak gini. Nah, untuk ruangnya ini ruang 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sebelah sini 1, 2, 3, 4 atau kebalikannya ya sama. Sama aja gitu. Kemudian ini untuk lukisan bayangan di lensa cekung ya. Nah, misalnya ada benda ini dia tuh berada di ruang ruang 4 sebenarnya. Ya, kan karena di sini contohnya apa ya, di bayangannya di ruang 1 ya. Nah, jadi ketika ada benda di ruang 4 ya, maka bayangannya itu dia akan maya tegak diperkecil di ruang 1. Kayak gitu ya. Nah, ini. Oke, itu ya. Selanjutnya kita ke pemantulan pada cermin cembung. Nah, untuk cermin cembung ini gambarnya seperti ini ya. Beda kan? Kalau cekung kan tadi seperti ini, kalau cembung dia seperti ini. Jadi karena dia bentuknya seperti ini, sifatnya itu menyebarkan sinar atau divergen. Untuk simbol-simbolnya sama ya, cuman bentuknya aja yang beda. Kemudian di sini juga sama aja, cuman bentuknya aja yang beda ya, letak-letaknya kebalikannya. Sinar datang ya, ketika ada sinar datang. Nah, ini sinar datang kemudian dia sejajar dengan sumbu utama, maka ya dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nah, jadi di sini dipantulkan set set terpantul. Kemudian ada sinar datang menuju titik fokus. Nah, ini sinar datang ya. Ini sinar datang, ini cuma warnanya aja nih yang beda. Jadi ada sinar datang menuju titik fokus, maka ya dipantulkan ke sumbu utama. Jadi kan sama aja kan kayak yang di cermin cekung, cuman bentuk atau gambarnya aja yang beda ya. Ini kebalikannya sama ini. Nah, ketika dia ada sinar datang menuju titik pusat, ya maka pantulannya akan ke titik pusat lagi, ya kan? Ya, jadi ini kalau sifat bayangannya nanti dia apa? Maya tegak diperbesar, ya kan? Sedangkan kalau ini dia tak hingga ya, dia tak hingga untuk sifat bayangannya. Sedangkan ini dia bayangannya di titik pusat, artinya kalau ini dia tidak terjadi bayangan, kalau ini letak bayangannya di titik pusat ya. Nah, ini untuk tabelnya sama aja, ya cuman simbolnya aja yang beda. Oh iya, oke, ini tipe ya. Ini sebenarnya ini P, maksudnya titik P, pusat. Titik P, pusat. Oke. Kemudian untuk pemantulan pada cermin cembung, nih ada contohnya ya. Contohnya seperti ini nih ketika tunggu ada ngelag. Oke. Ini ketika dia berada pada bayangannya di ruang 1, sehingga bendanya di ruang 4. Jadi maya sama tegak diperkecil di ruang 1. Kayak gitu. Nah, ini untuk bentuk dari lensa cembung ya. Kalau cembung kan seperti ini, cembung, dua-duanya cembung nih, lensa cembung. Ya, dia cuman beda gambarnya aja, tapi sama aja. Untuk pemantulan, sinar istimewa, dan sifat bayangannya. Nah, ini untuk lukisan bayangan pada lensa cembung, sama ya. Untuk sifat bayangannya, cuman bentuknya saja yang berbeda gitu. Tapi gampang kok cara bacanya ya. Ini kan berarti ruang 1, ruang 2, ruang 3, ya kan?
Nah, 1, 2, 3, kayak gitu doang kan? Mana tadi? Harus tahu sih bentuk-bentuknya mana tadi ya. Nah, ini kan 21, 2, 3 ini yang tadi kakak bilang. Terus ini 1, 2, 3, ini 4. Nah, ini yang kamu harus ingat-ingat ruang-ruangnya untuk mengetahui sifat yang akan terjadi. Kemudian ini ada rumus ya, rumus untuk keduanya sama saja. Jadi ketika ada hubungan jarak benda, bayangan, dan fokus, rumusnya adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, F ini juga bisa dicari dengan 1 per 2R. Maka berlaku juga hukum atau rumus 1 per R per 2 sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Untuk mencari R berarti tinggal dibalik aja. Berarti R sama dengan 2F. Untuk keterangannya ya, S itu adalah jarak benda. Terus S aksen itu jarak bayangan, tergantung di soal ya, dimintanya meter atau sentimeter. Kalau dimintanya sentimeter jadi ya udah tetap aja. Jarak fokus M, R itu jari-jari cermin ataupun lensa, H itu tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, M perbesaran atau X. Ya, X di sini disebutkan tuh kali ya, misalnya nanti hasilnya 2 berarti 2 kali, atau 3 kali. Untuk persamaan perbesaran di sini M sama dengan S aksen per S atau M besar sama dengan H aksen per H. Untuk simbol, ketika nanti hasilnya atau nilainya jarak fokusnya itu positif, berarti itu termasuk cermin cekung atau lensa cembung. Ya. Yang kedua, ketika nanti hasilnya angkanya misalnya min 2, min 3, ya jarak fokusnya, maka dia termasuk cermin cembung atau lensa cekung. Itu. Yang ketiga, bayangan nyata ketika S aksennya itu bernilai positif. Dan bayangan maya ketika S aksennya bernilai negatif gitu. Nah, oke langsung aja di sini ada contoh soal ya. Sebuah benda berada di depan lensa cembung seperti pada gambar. Nah, ini kita lihat ya. Ini lensa cembung. Nah, lensa cembung itu dia apa? F-nya positif. Kemudian ini jarak bendanya ya. Berarti dia jarak bendanya di ruang berapa? Ruang 2 ini ya. Ruang 2. 30 cm, jarak fokusnya 20 cm. Yang ditanya adalah perbesarannya. Sebelum kita mencari perbesaran, kita cari dulu adalah jarak bayangannya ya. Maka kita bisa pakai rumus 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 30. Kita cari KPK-nya ya. Ternyata KPK dari 20 dan 30 adalah 60 ya. Kita samakan penyebutnya sudah. Nah, 60 dibagi 20 itu 3, dan 60 dibagi 30 itu 2. Maka 3 dikurang 2, 1 per 60. S aksennya sama dengan 60. Nah, kita lanjut ke sini untuk M besar sama dengan S aksen per S. Nah, sama dengan 60 dibagi 30. Maka hasilnya adalah 2 kali. Gampang ya? Gampang kok. Nah, ini ada 5 soal. Silakan dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Jika selesai, mari kita bahas bersama. Oke.